Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Akan. Jadi hari ini kita bakal sharing-sharing ya. Iya, sedikit sharing-sharing pengalaman kita tentang share your happiness ya Kang Dika ya. Dari ke satu lagi ya. Ya, itu dari ke satu loh. Ya, jadi kita harus semangat lah ya. Oke. Jadi ada pepatah gimana? Pepatah itu mengatakan tak kenal maka tak sayang, tak kenal maka kenalan. Nah, maka dari itu kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama aku Noval Rizko dari kelas 12 MIPA 6 dan di sebelah saya ada. Perkenalkan, nama aku Muhammad Zaki Auliansyah dari kelas 12 MIPA 5 dan di sebelah aku ada. Perkenalkan, nama aku Ibrahim Hasanai dari kelas 12 IPA 4 dan di sebelah lagi ada. Perkenalkan, nama aku Dika Muhammad Aziz, kelas 12 MIPA 1 dan gak ada siapa-siapa. Oke. Ya. Bagus ya. Jadi apa sih tema hari ini Kang Novel, bisa dijelasin dulu nggak? Masih ada teman-teman gitu loh. Jadi kan kalau misalnya dilihat dari judulnya tuh kan share your happiness gitu. Nah, tapi di bahasan kali ini tuh happiness-nya tuh mungkin rada sedikit berbeda gitu. Apa sih Kang Baim nih maksud dari happiness ini? Gitu? Menarik ya teman-teman semua. Jadi happiness yang kita maksud di sini itu suatu hal yang tentu bikin bahagia gitu ya. Nah, bahagia di sini tuh kita arahin ke bahagia yang hakiki gitu, bahagia yang sebenarnya, yaitu bahagia ketika kita mengenal Islam gitu. Dan nanti mungkin beberapa waktu ke depan juga ya kita bakal coba sharing cerita tentang perjalanan menemukan happiness itu kayak gitu. Atau mungkin biasanya kita sebut hijrah kayak gitu ya. Oh iya, betul banget ya Kang Baim ya. Jadi mungkin daripada kita kelamaan gitu ya pembukaannya atau misalnya bisa dibilang basa-basinya gitu, mending kita langsung ke sharing-sharingnya gitu biar teman-teman juga mungkin bisa lebih menangkap gitu. Kalau misalnya kebanyakan pembukaannya nanti takutnya udah keburu males gitu ke isinya, bener kan? Betul. Ya. Nah, kan tadi tuh udah dijelasin gitu sama Kang Baim. Share your happiness di sini tuh lebih ke kayak hijrah gitu. Nah, kalau misalnya dari Kang Dika dulu deh, kalau hijrah atau misalnya sebelum mengenal hijrah itu gimana sih Kang Dika? Pengalaman aku mungkin ya. Kalau aku pribadi itu sebelum mengenal hijrah atau sebelum mengenal happiness lebih ke bingung sama, atau enggak overthinking atau merasa hidup tuh kayak capek sendiri gitu istilahnya. Kita ngelakuin sesuatu tapi fitsnya tuh gak dapet gitu, ketenangan hatinya tuh gak dapet gitu sih kalau aku sebelum dapet happinessnya. Kalau Kang Baim gimana nih Kang Baim? Nah, kalau aku dulu kurang lebih karena ini sih, apa ya, dulu kan kondisinya masih di SMP juga. Jadi dulu di SMP tuh ya ada masa-masa yang mungkin jauh kayak gitu ya. Nah dari situ ada apa ya, ketemu sama lingkungan yang beda gitu, sama lingkungan di SD gitu ya. Karena dulu waktu SD sempat di SD yang Islam kayak gitu. Nah, mungkin kayak gitu ya kondisinya, kayak ada teman-teman baru, lingkungan baru, dan apa ya, kayak budaya-budaya baru juga kayak gitu. Jo gimana Jo? Kalau aku sih waktu itu sama kayak Baim waktu SMP juga. Kalau rincinya kelas 8 lah ya. Waktu itu ya laki-laki lah ya, udah mulai tertarik dengan lawan jenis ya, dan waktu itu qadarullah dapat kekecewaan juga ya. Jadi gitulah. Jangan sebut nama Nopal. Enggak bisa ya menyebut nama. Ya, Gerul Nopal gimana Nopal? Kalau misalnya aku tuh mungkin bisa dibilang sebenarnya dulu aku sempat misalnya bisa dibilang lebih mengenal Allah gitu. Soalnya dulu pas SMP itu aku ikut DKM atau Rohis gitu. Nah di SMA juga aku juga sempat ikutan bisa dibilang sempat aktif di awal-awal gitu ya. Cuman mungkin ada satu waktu di mana aku merasa kecewa dengan keputusan Allah, yang mana harusnya aku malah semakin dekat, malah aku melampiaskan ke jalan yang salah gitu. Malah jadi aku malah main-main, nongkrong-nongkrong dan sebagainya, membuat nilai aku turun dan lain-lain gitu. Kalau aku sih lebih kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kan tadi itu udah sempat ngebahas gitu, gimana kita keadaan kita gitu sebelum kita berhijrah gitu. Terus selanjutnya tuh kan kita bakal masuk gimana itu kisah hijrah gitu. Nah kalau dari Kang Jaki itu gimana sih awalnya dari Kang Jaki? Mungkin kan tadi kan katanya cewek gitu ya. Aduh, apa Terus gimana tuh Kang Jaki mulai mengenal hijrah gitu, atau kisah hijrah Kang Jaki itu gimana sih? Nah, kalau
waktu itu aku tuh ya gara-gara kecewa itu mulailah ngepoin ada satu eskul di SMP aku tuh ada ya Rohis juga. Mulai itu aku ngepoin tuh, oh Rohis tuh ngapain aja sih, kegiatannya apa aja gitu. Nah jadi dari situ aku mulai ikut juga waktu itu di semester 2 kelas 8 mulai mengenal Rohis. Nah tapi aku belum ninggalin itu lingkungan yang dulu, tapi udah mulai ikut juga kegiatan Rohis. Kalau Kang Bayum gimana Kang Bayum? Sebenarnya mirip ya, karena kan dulu aku sama Jaki juga satu SMP ya. Nah dulu kan tadi di awal dikasih tahu kalau ada perubahan lingkungan kayak gitu ya, ketemu sama lingkungan yang baru, teman-teman yang baru, dan ya daerah yang juga baru gitu, kayak gitu daerahnya. Mungkin teman-teman yang satu SMP sama kita juga mungkin ngerti kalau yang maksudnya kayak gimana. Nah dari situ aku kayak ngerasa hampa kayak gitu, kok kayak semakin suatu hal yang buat aku tuh kayak senang, tapi ternyata setelah itu tuh nggak senang kayak gitu. Aku ngira kayak kalau misalkan jago tuh jadi hebat dan itu tuh bahagia, ternyata enggak. Aku ngira kalau misalkan nyetak skor banyak dan terkenal atau famous, ternyata ya itu tuh bahagia, dan ternyata enggak gitu. Nah sampai satu hari aku kayak mungkin karena dulu itu masjid itu ada di atas lantai 2 ya gitu, dan waktu lagi iseng-iseng main gitu ya, cuacanya juga lagi panas, aku kayak ngeliat aja gitu ke mereka yang lagi ada di atas masjid kayak gitu, kayak yang nggak tahu kenapa kayak pandangan tuh dari ke mereka, dan kayak ngerasa adem aja gitu ke mereka. Singkat ceritanya, aku juga mulai ngepoin tuh sama kayak ke teman kelas aku waktu itu. Mungkin kalau kamu nonton, dan sekarang juga saya masih sekelas lah. Jadi ya makasih kayak gitu ya, waktu itu kamu aku tanya-tanyain Explore itu ngapain aja, kayak gimana kegiatan setiap minggunya dan sebagainya. Nah itu mungkin kayak awalnya gitu ya. Kang Dika nih. Ya bener banget sih, aku mirip kayak Kang Baim juga. Soalnya kayak ngelihat orang-orang Rohis tuh kok bisa kayak tenang gitu, atau hidupnya tuh ya walaupun mungkin gak sesempurna itu, tapi menghadapi setiap hambatannya tuh bisa dilalui dengan tenang gitu kelihatannya. Aku ngerasa kayak sekedar gak dapet nilai 100 gitu ya waktu ujian tuh, kepikirannya tuh sampai gimana gitu, overthinking sampai kemana-mana, atau ketika ngelakuin sesuatu gak maksimal gitu. Dan ternyata ketika aku pelajari itu sumbernya itu dari tujuan kita gitu. Ketika misalkan kita tujuan hidup untuk dapat nilai 100, atau tujuan hidup kita masih duniawi gitu istilahnya ya, ingin menggapai sesuatu atau ingin mendapat sesuatu, maka ya ketika kita gak sukses tuh pasti kepikiran. Tapi sebaiknya ketika kita sukses, kita tuh sombong gitu, melupakan Allah juga. Nah ini mah semua gara-gara kita gitu, maksudnya tuh lebih ke sana. Makanya ketika suatu saat nih, aku tuh waktu itu masuk ke masjid ini gitu, gak ada sorean juga, ngeliat ada seorang memang dia tuh anaknya, kalau aku perhatiin kok anaknya orangnya gitu ya, kalau aku lihat tuh ya dia ambis gitu, terus dia juga aktif di beberapa organisasi juga, tapi kok dia bisa tenang gitu kelihatannya. Tapi aku yang bagus sedikit aja kok bisa sampai serius ini gitu, insecure banget. Dan ya ternyata baik lagi ketika misalkan visi hidup kita karena Allah, kita hidup untuk beribadah gitu ya, tujuan umat Islam, ya gak khawatir gitu, gak takut akan kegagalan juga, kayak gitu sih mungkin. Gimana kalau kamu? Oh iya, kalau misalnya tadi kan aku tuh udah sempat ceritain gitu, kayak aku malah main, terus misalnya malah bisa dibilang melakukan hal-hal yang kurang baik gitu ya Kang ya. Nah terus aku tuh kayak diingetin, misalnya teman-teman ingetin, atau misalnya orang tua ingetin gitu, kadang-kadang tuh cuman lewat aja gitu, dari masuk telinga kanan keluar telinga kiri gitu. Namun aku tuh bisa dibilang tiba di suatu waktu di sebuah ruangan yang gelap gitu. Terus aku tuh kayak melihat ada cahaya terang gitu, dan aku mulai berjalan ke arah sana gitu, untuk membuka jendela agar bisa melihat lebih terang lagi gitu. Jadi nggak tahu, bisa dibilang di saat titik itu aku tuh mulai mikir gitu, atau mulai sadar gitu, kenapa ya aku malah kayak gini, kenapa aku bukannya malah lebih dekat kepada Allah, tapi malah menjauhi Allah gitu. Mungkin kayak sholat juga bisa dibilang karena disuruh sama orang tua dan lain sebagainya gitu. Nah jadi mulai dari situ kayak mulai mikir, dan akhirnya mulai tersadar dan mulai kembali gitu, bisa dibilang kembali ke jalan Allah gitu sih kalau aku. Ya. Nah
teman-teman semua juga perlu perhatiin gitu ya ketika ketika ada di titik kayak gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang udah pernah juga ngalamin hal yang sama, entah itu hijrah juga atau mungkin lagi mencoba buat mau hijrah atau mungkin belum mengenal gitu kata hijrah itu apa. Nah, tapi emang gimana ya, kalau dalam hijrah tuh pasti ada rasa takutnya kayak gitu. Takut memulai, takut takut nyobainnya, takut karena kita mungkin udah mikir gitu, udah ada ekspektasi nanti gimana ya kalau udah hijrah gitu. Iya benar banget. Lingkungan kita bakal nyesuaiin gimana kayak gitu, apakah mereka bakal nerima atau teman-teman kita bakal kayak gimana kayak gitu. Dan gimana ya, dan hakikatnya gitu, kalau misalkan kita ngomongin hijrah ya, walaupun pada konteks hari ini kita ngomongin kayak titik hijrahnya itu gitu, bukan ketika udah titik hijrah itu udah aja nggak hijrah lagi, bukan gitu. Tapi hijrah itu proses teman-teman dari lahir gitu ya sampai nanti akhir hayatnya kayak gitu, sampai seumur hidup kayak gitu. Dan menarik gitu kalau misalkan kita membahas tentang hijrah, berarti itu sesuatu yang perlu dimulai sesegera mungkin gitu ya, bukan sesuatu yang ditunda-tunda, dinanti-nanti dan sebagainya gitu. Mungkin aku teringat suatu ayat ya, surat Ar-Ra'd ayat 28. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya itu yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram gitu. Kadang aku suka mikir kalau sekarang, tapi tidak untuk ditiru ya. Ketika misalkan beberapa kali juga nih kelas 12 aku telat deadline gitu. Deadline tugas tuh udah lebih tapi aku baru kerjain gitu. Kalau dulu bayangan aku tuh pasti khawatir tuh kepikiran itu. Tapi sekarang aku itu jadi refleksi gitu. Ya, aku belajar dari kesalahan itu, tapi bukan berarti kesalahan itu tuh bakal menghantui aku gitu. Maksudnya yang penting aku udah ngelakuin semaksimal mungkin, dan di masa depan aku bakal coba semaksimal mungkin buat gak ngulangin itu. Dan ya kayak gitu aja gitu. Maksudnya jangan terlalu overthinking lah. Karena sesuai ayat yang tadi juga, ketika misalkan kalian khawatir atau aku pribadi khawatir nih, coba buat untuk mengingat Allah gitu. Karena dengan mengingat Allah, insya Allah kekhawatiran itu bakal hilang kayak gitu. Tadi ada yang kelewat nih. Tipikal hijrah tuh sebenarnya ada dua ya. Nah, ada apa aja sih? Yang pertama tuh ada ekstrovert dulu ya. Iya. Nah, jadi ekstrovert tuh adalah tipikal hijrah yang hiperaktif. Jadi saat dia baru berhijrah gitu, dia tuh langsung sangat aktif mengajak teman-temannya untuk berhijrah juga seperti dia gitu. Tapi dengan ada sedikit unsur paksaan. Nah, satu lagi apa nih? Yang keduanya ada Ya. yang namanya introvert kayak gitu. Gimana kalau misalkan udah kenal hijrah, mungkin karena mungkin lingkungannya itu nggak sesuai sama dia, jadi dia kayak cenderung menyendiri kayak gitu, cenderung meninggalkan lingkungannya, cenderung menyendiri kayak gitu, sehingga kayak aku nggak cocok nih sama lingkungan ini, aku nggak suka nih sama ini kayak gitu lah kayaknya. Nah, dari kedua tipe yang tadi gitu ya, mungkin kita pernah atau mungkin ada yang kayak gitu. Tapi poin itu tuh kita ketahuin tuh tujuannya buat introspeksi kayak gitu. Kita tuh ketika hijrah sebisa mungkin kayak seimbang kayak gitu. Ada sih dimana kita peduli dengan diri kita juga dan lingkungan kita juga kayak gitu. Itu sih. Dan juga ya teman-teman ya, hijrah itu ada 3 fase menurut Umar bin Khattab gitu. Jadi fase hijrah yang pertama tuh ada kesombongan. Jadi fase dimana kita misalnya baru mengenal Allah, lalu kita merasa kita udah tahu banyak nih tentang Islam, tentang Al-Quran dan lain sebagainya gitu. Lalu masuk fase kedua, yaitu fase tawadu gitu, dimana kita sudah mulai mencari tahu gitu, atau sudah mulai sadar gitu ya Kang ya, bisa dibilang sudah mulai mencari tahu atau sadar bahwa kita tuh masih banyak yang belum tahu loh dari Islam. Kita tuh masih masih ilmu kita tuh belum banyak gitu tentang Islam ataupun tentang Al-Quran itu gitu. Dan fase yang ketiga setelah itu yaitu fase tidak tahu apa-apa, bahwa setelah tadi kita mencari-cari tahu sebelumnya dan kita sadar gitu, kita tuh tidak tahu apa-apa di muka bumi ini, kita tuh banyak yang kita tidak tahu gitu. Jadi itu tuh bisa menjadi sebuah sesuatu untuk kita introspeksi diri gitu, bahwa kita tuh emang pasti belum sempurna dan masih banyak yang belum kita ketahui gitu sih. Nah, mungkin tadi juga Kang Dika kan udah sempat nih ngebahas Kang Dika setelah hijrah ya Kang ya. Ya, hikmahnya lah ya. Hikmah Kang Dika setelah hijrah.
Nah mungkin selanjutnya kalau Kang Jaki gitu hikmahnya gimana? Nah, kalau aku sendiri sih buat hikmah dari berhijrah ini paling gini ya, yang paling kerasa gitu. Mungkin mirip-mirip juga sama Nopal gitu dulu. Sholat tuh cuma biar gak ditanyain aja sama orang tua gitu. Udah sholat belum? Udah gitu. Gitu aja sama jadi kayak sholat tuh nggak cuma gerakan aja gitu, nggak ada apa gitu, nggak kerasa nikmatnya sholat gitu, nggak kerasa nikmatnya beribadah. Nah tapi setelah hijrah gitu, setelah belajar mendalami apa ilmu agama gitu, belajar gimana bacaan sholat yang benar dan lain-lain gitu. Nah aku tuh mulai ngerasa kalau aku tuh pengen sholat gitu, bahwa sholat tuh ternyata atau beribadah itu ternyata nikmat gitu, dan itu adalah nikmat yang sangat besar juga dari Allah gitu. Nah ternyata itu juga ada di dalam Al-Quran ya Kang Bayum ya. Ya betul. Nah, di Quran surat apa Kang Bayum? Ada di surat Az-Zariyat ayat ke-56. Bahasa Arabnya itu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Nah ya, jadi salah satu hikmah hijrah juga, jadi setelah hijrah itu jadi kita tuh bisa merasakan gitu bahwa manusia itu ternyata diciptakan untuk beribadah gitu, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermain-main. Nah jadi setelah hijrah juga kita bisa apa mendapatkan kenikmatan beribadah gitu dari situ. Nah untuk siapa selanjutnya? Nah teman-teman, mungkin sekarang lanjut ya. Nah kalau versi aku nih tentang hikmahnya, kan tadi di awal kalau dari sebelum hijrah tuh ada di lingkungan yang mungkin belum baik gitu ya buat aku. Dan ketika hijrah masuk ke lingkungan baru, kenal dengan lingkungan baru, orang-orang baru kayak gitu. Nah hikmahnya apa? Tentu banyak ya hikmahnya gitu. Yang pertama kayak ditemuin sama teman-teman yang apa ya, kayak mau buat jadi baik bareng lah kayak kita kasarnya. Satu frekuensi. Ya satu frekuensi juga. Karena gini, kalau misalkan kita ngomongin berubah gitu ya atau ngomongin perubahan gitu, kadang ya yang ngaruh tuh ada banyak hal ya selain dari kita tentunya, selain juga syariat yang ada di lingkungan itu, tapi juga lingkungan kitanya kayak gitu, lingkungan teman kita ketemu sama siapa, kita main sama siapa dan sebagainya. Nah dari situ tuh kerasa bangetnya tuh luas kayak gitu, ternyata lingkungan pertemanan yang didapat tuh luas gitu, seluas dari SMP doang jadi sebandung kayak gitu. Dari situ mulai dikenalin tuh sama teman-teman di luar SMP lain yang sama-sama rohis juga gitu ya. Ada Kang Nopal juga ya. Iya kita udah tahu pas SMP. Tuh, mungkin kalau teman-teman yang nonton dari ya daerah SMP-nya Bandung, kita sama Kang Nopal ya, tahu lah mungkin ya. tahu lah ya, ngerti lah ya kayak gitu. Nah dari situ juga apa ya, ada hikmah lainnya gitu. Ternyata ya nggak seseindah itu, maksudnya nggak serta-merta seenak itu, ternyata ada fase-fase yang mungkin kita ngerasa kok kayak gini gitu rasanya, kok kayak mungkin banyak ujian atau kok kayak mungkin perlu paksaan kayak gitu. Karena jujur ya kalau misalkan ya kayak kita nyoba hijrah atau itu tentu suatu pertimbangan yang ya pasti banyak hal yang perlu ditimbangin kayak gitu, entah nanti sama temennya gimana dan sebagainya. Dan perlu teman-teman ketahui juga kayak gitu bahwa ketika teman-teman nanti nyobain hijrah atau mungkin sedang hijrah dan mungkin ngerasa kayak banyak ujian, banyak cobaan itu, ya itu emang seperti itu kayak gitu. Apa ya, emang sunatulahnya kayak gitu. Kalau dalam ayat Al-Quran, Allah tuh menyebutkan di Quran surat Al-Ankabut ayat kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Yang artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami beriman dan mereka tidak diuji. Nah ketika hijrah itu kan proses dimana kita mau mengenal Allah gitu, kayak oh Allah aku beriman gitu. Nah ketika sudah hijrah itu tentu Allah datangin banyak hikmahnya ya pasti. Dan kalau diibaratkan kita itu sebagai emas gitu ya, tentu emas itu semakin baik atau semakin bagus kualitas itu ketika semakin lama ditempa gitu, semakin lama dibakar kayak gitu ya, maksudnya semakin lama diberi panas kayak gitu. Nah begitu pula gitu hakikatnya manusia ketika teman-teman coba hijrah, teman-teman coba menjadi lebih baik, di sisi lain teman-teman akan mendapatkan balasan dari Allah yang baik juga, hikmah yang banyak juga. Namun teman-teman juga perlu sabar gitu dalam menghadapi beberapa ujian-ujian atau cobaan-cobaan setelahnya kayak gitu. Kalau dari Kang Nopal gimana Kang? Ya kalau misalnya dari aku ya mungkin nggak jauh beda sama Kang Zaki gitu. Jadi setelah mungkin dibilang setelah hijrah itu mungkin ada suatu rasa yang hadir gitu, yang dimana belum ada rasa itu sebelum mengenal hijrah itu gitu.
Mungkin kayak tadi Kang Jaki udah bilang gitu, Ya. saat kita beribadah, mau itu ibadah apapun, timbul rasa yang hadir gitu, misalnya rasa tenang, rasa aman dan lain sebagainya. Dan mungkin juga kalau aku rasain itu dari keluarga juga gitu, keluarga aku gitu yang support gitu, jadi semakin apa ya, bisa dibilang semakin dekat juga dengan keluarga gitu. Dan juga teman-teman perlu diperhatikan gitu bahwa suatu apa ya, mungkin suatu kebahagiaan yang sesungguhnya terkadang itu mungkin bisa dipandang kemaksiatan, dan juga begitupun sebaliknya gitu. Suatu kemaksiatan mungkin yang dulu aku anggap itu sebagai kebahagiaan, mungkin bagi aku itu bahagia gitu, ternyata itu adalah sebuah maksiat gitu. Yang selanjutnya ada apa nih Kang Bayu? Jadi selanjutnya tadi kita udah ngomongin tentang happiness-nya gitu ya. Jadi happiness itu ketika kita bertemu dengan hijrah, bertemu dengan Allah, bertemu dengan proses kita tuh mau jadi lebih baik gitu. Nah sekarang gimana nih gitu ya, share happiness but how kayak gitu kan. Jadi kayak gimana kayak gitu, share-nya kayak gitu. Karena gini, kalau misalkan kita udah suka sama sesuatu, kita ngerasa itu tuh suatu hal yang bagus, enak, bikin kita bahagia gitu ya. Kalau kita misalkan habis makan gitu ya, makan di sebuah restoran gitu, terus kita jalan-jalan nih sama teman-teman yang lain gitu kan, terus kita ngelewat ke restoran itu, mau nggak nih kita udah jam siang, udah makan siang gitu kan, kita ke restoran itu yuk gitu, kita makan bareng. Kenapa? Oh, aku tahu makanan situ enak kayak gitu. Atau misalkan teman-teman sering nonton film gitu ya, ada nih film yang bagus gitu ya, filmnya banyak banget pelajarannya, filmnya banyak hal-hal yang menarik kayak gitu. Mungkin teman-teman pernah gitu ya kayak nyaranin ke teman yang lain kayak gitu, kamu nonton dong film ini, kamu nonton coba film ini kayak gitu, seru loh, rame loh dan sebagainya. Nah begitupun kita gitu, ketika kita mengenal hijrah itu, mengenal ternyata Islam itu indah gitu ya, maka tentu gitu kita juga bahkan udah menjadi sebuah kewajiban gitu untuk kita menyebarkan apa yang menurut kita, apa yang bagi kita indah itu kayak gitu. Yang pertama mungkin dari versi aku dulu kali ya. Nah kalau aku di sini mungkin dari kasus yang kejadian di hijrah aku saat itu, aku belum termasuk yang kayak langsung cocok sana sini gitu. Aku mungkin rada pendiam, aku mungkin rada introvert dan sebagainya. Sehingga aku cenderung lebih berani nih sama teman-teman yang kayak udah ada di lingkungan aku kayak gitu. Sehingga mungkin cara dakwah yang menurut aku saat itu terbaik bisa diambil adalah masuk ke organisasi dakwah bareng-bareng di situ, dan dakwahnya juga secara bareng-bareng gitu. Entah mungkin ada acaranya, ada kajian barengnya, atau mungkin ngelakuin aktivitas yang mungkin harapannya bisa menginspirasi orang-orang di luar organisasi kayak gitu dan sebagainya. Maka sok, kalau Kang Jaki gimana? Ya. Kalau tadi Mbak Im tuh mulai dakwahnya itu dengan inilah ya, masuk organisasi dulu. Nah sama sebenarnya kan, aku sama Mbak Im tuh dulu satu eskul gitu, satu rohis gitu. Tapi kalau aku dari aku sendiri sih lebih seringnya gini, misal lagi di kelas nih, lagi istirahat. Nah jadi dakwah tuh sesimpel kayak kita ngajak temen kita buat sholat aja itu udah termasuk dakwah gitu ya Kang Baim ya. Betul sekali. Nah jadi waktu istirahat tuh kan orang lain pada jajan gitu, pada makan. Nah kita sempetin aja 5 menit aja gitu buat sholat duha dulu gitu. Nah dengan ngajak temen gitu, walau ya cuma 1-2 orang gitu, temen itunya mau ikut sholat duha atau enggak juga itu gimana dia lah ya. Yang penting kewajiban kita itu untuk mengajaknya gitu, untuk berdakwahnya itu kita wajib. Nah tapi untuk teman kita mau ikut atau enggak ya itu kembali ke teman kita sendiri nanti gitu. Nah ya jadi gitu, kalau aku sendiri buat mulai berdakwahnya itu dimulai dari ke lingkungan pertemanan aku sendiri dulu gitu. Jadi kalau Mbak Im langsung ke lingkup organisasi, kalau aku ke teman-teman dulu aja, teman-teman dekat gitu. Jadi misal ke teman sekelas atau teman-teman dulu waktu SD gitu. Nah itu teman komplek, teman main lah ya. Nah kalau Nopal gimana nih? Oh iya, nah mungkin tadi ada sedikit yang terlewat gitu. Setelah aku hijrah tuh atau bisa dibilang aku kembali kepada Allah, mungkin dulu aku sempat bisa dibilang jauh gitu ya, atau misalnya juga sempat pasif juga di DKM gitu. Tapi alhamdulillah setelah aku bisa dibilang hijrah, aku diterima kembali gitu di sini, kayak oh ternyata indah ya di sini. Dan juga mungkin aku tuh merasa emang masih jauh gitu dari kata sempurna. Jadi aku mungkin gak jauh beda sama Kang Jaki gitu. Aku tuh mulai dari lingkup yang kecil gitu, untuk bisa dibilang untuk dakwah gitu. Mungkin aku untuk mengingatkan teman-teman
di sekitar aku gitu. Nah aku tuh sempet dakwah caranya mungkin bisa dibilang yang ekstrovert tadi gitu, dan itu pun ternyata ternyata nggak berhasil ya. Nah terus aku pernah sempat juga mencoba gimana caranya aku mencontohkan dan juga mengajak pelan-pelan. Oh ternyata itu berhasil. Jadi emang dakwah tuh punya caranya masing-masing gitu. Setiap orang punya metodenya masing-masing. Dan kalau aku itu ya gitu, di lingkup aku yang terkecil mungkin sahabat-sahabat aku, dan dengan cara mencontohkan dan juga mengajak secara perlahan. Kalau aku sih gitu. Kalau Handika gimana nih? Kayak gimana? Kalau aku sih belum pede gitu ya untuk istilahnya dakwah secara langsung, misalkan kayak mengajak sholat. Mungkin untuk sampai sekarang lebih ke memberikan contoh dari diri sendiri dulu gitu. Misalkan ketika masuk waktu sholat, aku usahain semaksimal mungkin untuk sholat tepat waktu juga. Dan kayak kalian bertiga juga, aku lebih sukanya bergerak di komunitas gitu, mungkin di eskul DKM ini, jadi nggak bergerak sebagai individu gitu. Kayak gitu sih. Oh. Jadi gitu ya teman-teman, dakwah tuh sesederhana itu kayak gitu. Maksudnya gampang kok kalau misalkan mencoba dakwah gitu, dari mulai diri sendiri, mencontohin ke orang lain. Niatnya kita tuh kita beramal, tapi niatkan juga itu buat dakwah. Atau tadi kita ngajak teman kita yang di lingkungan kecil dulu, niatnya buat dakwah kayak gitu. Karena emang balik lagi gitu ya, ketika mau dakwah tuh mungkin kita boleh nargetin siapa aja yang kita dakwahin, tapi apakah orang itu berubah atau enggak itu bagi sama Allah. Nah, ya betul. Ya, kayak gitu. Oh ya. Nah, mungkin kita masuk ke bagian akhir gitu ya. Jadi kita membahas tentang hijrah, berubah kayak gitu ya. Kemudian rumahnya apa aja. Dan pasti teman-teman yang hijrah juga yang mungkin udah pernah hijrah dan sekarang lagi istiqomah gitu ya, semoga Allah istiqomahkan juga. Pasti banyak banget hikmah yang terjadi gitu, entah mungkin di awal, lagi, dan seterusnya kayak gitu. Nah, mungkin kalau dari aku sih ya, ketika sekarang udah di sisi akhir ya, pertama kayak tadi menarik ya, kita kalau ngomongin filosofi gula kayak gitu. Gula itu kan misalkan kita simpan gitu ya di tempat sembarang gitu. Gula tuh gak perlu mengatakan dirinya manis untuk dideketin gitu ya. Ibaratnya dia tuh diem aja, ada semut yang ngedeketin. Ya begitu juga lah sejatinya kita gitu, ketika mau nyobain ngedakwahin orang, mau nyoba berdakwah gitu ya, masuk ke organisasi gitu, memang kita perlu untuk perhatikan siapa yang bakal kita dakwahin juga. Cuman balik lagi, kita juga perlu tetap berusaha gitu. Jadi kayak berbarengan gitu, berbarengan ketika kita berdakwah, berbarengan ketika kita memperbaiki diri gitu. Karena boleh jadi dakwahnya itu bukan dari apa yang kita omongin di organisasi itu gitu. Misal kayak kita ngerencanain A, rencanain B, ternyata ada orang-orang yang ikut ke kita itu bukan karena dakwah kita A, B yang tadi gitu, tapi karena mungkin ngeliat pribadi kita, mungkin karena ngeliat gaya hidup kita dan sebagainya kayak gitu. Nah, terus ya kadang hijrahnya kita tuh bisa jadi wasilah atau rezeki juga buat orang di sekitar kita gitu. Hijrahnya kita itu semata-mata bukan hanya untuk kita nikmati sendiri gitu istilahnya, tapi itu tuh harus bisa menjadi jalan hijrah juga untuk orang lain, diusahakan gitu. Tapi balik lagi ke yang tadi, jangan sampai kita memaksakan, cukup hanya dengan kita niat dan kita usaha sebisa mungkin, itu juga udah cukup gitu. Yang penting jangan dipendam sendiri lah istilahnya kayak gitu sih. Kalau Kang Novel gimana? Aku tuh pernah mendengar gitu, kalau kata Ibnu Qayyim sih gini, Ya. andai engkau tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti hatimu akan meleleh karena cintamu kepadanya gitu. Mungkin ada yang pernah dengar juga nggak sih? Iya, jadi apa ya, kayak hampir seluruh kehidupan kita tuh dari mulai lahir, dewasa, anak kecil dulu ya, remaja, dewasa, SMA kayak gini, terus bahkan nanti kita ajalnya kapan tuh udah Allah harusin gitu. Udah diatur dari awal gitu ya, sebelum kita diciptakan gitu. Cuman emang kitanya mungkin apa ya, kadang nggak notice gitu, kayak nggak ngeh aja gitu. Kadang kita ngelihat ada daun jatuh aja biasa aja, padahal daun jatuh juga udah diatur sama Allah. Kadang kita ngelihat ada hujan juga biasa aja, padahal hujan itu nikmat yang sangat besar gitu. Kalau ngitung titik-titik hujan, ya betapa banyak ya kayak gitu. Atau mungkin kadang kita ngehirup udara aja biasa gitu ya, kadang kita mungkin ngerasa bisa aja, padahal bagi orang-orang yang mungkin sedang membutuhkan pada kondisi kayak gini gitu ya, itu suatu hal yang mahal kayak gitu. Dan Oksigen mahal. ya itu mahal gitu, dan itu nikmat yang besar gitu. Sebenarnya dari perkataan Ibnu Qayyim tadi ya, itu tuh mengarahkan kepada kita supaya jadi tahu gitu betapa besarnya kehendak Allah tuh untuk menggerakkan orang-orang kayak gitu.
Dan ketika teman-teman mungkin udah punya perasaan kayak aku pengen hijrah, aku pengen kenal lebih dekat kepada Allah, itu tuh bukan main-main kayak gitu. Itu tuh suatu hal yang luar biasa yang perlu teman-teman ambil kesempatannya kayak gitu. Ya, mungkin sekian dari kita berempat untuk sharing-sharing pengalaman pribadi kita sebelum hijrah, gimana kita pas hijrah, dan gimana cara kita buat berdakwah gitu. Nah mungkin udah ini. Jadi ketika kita baru hijrah, kita itu jangan langsung kayak apa ya, langsung meninggalkan lingkup pertemanan kita yang dulu yang kita sebelum hijrah gitu. Istilahnya kita masih nakal lah ya. Nah jadi setelah kita hijrah itu, kita juga berusaha untuk mendakwahi teman-teman kita di circle pertemanan kita yang sebelumnya gitu. Nah kalau aku sih gitu, soalnya jadi kita mengajak teman-teman kita juga untuk tidak semakin terjerumus juga gitu. Jadi kita juga ingin teman-teman kita mendapat hidayah juga gitu. Nah kalau Nopal gimana nih? Nopal dulu. Nah teman-teman, aku tuh pernah dengar gitu, Ustadz Hanan Ataki bilang kayak gini, kadang Allah memerintahkan kita untuk memilih. Misalnya nih, Allah memerintah kita untuk memilih antara Allah atau pacar gitu. Kalau kamu milih Allah, maka tinggalkan pacarmu dan atau dihalalin gitu. Terus karena halalkan. Nah, kalau kamu milih pacarmu, maka pacarin, tapi jangan harap kamu dapatkan ridha Allah gitu. Dan juga kalau kamu dapat pilihan, apakah kamu milih pekerjaan atau kamu milih Allah? Kalau kamu milih Allah, tinggalkan seluruh pekerjaan yang ada riba di dalamnya. Kalau kita milih pekerjaan, maka tetap aja bekerja gitu, walaupun di situ ada ribanya, tapi Allah nggak akan ridho gitu. Nah, nggak akan rugi orang yang memilih Allah, karena ketika kita memilih Allah, kita akan mendapatkan dunia dan seisinya. Namun ketika kita tidak memilih Allah atau kita memilih pekerjaan ataupun pacar yang tadi itu, kita tidak akan mendapatkan ridho Allah gitu. Sangat kurang beruntung gitu kalau kita tidak memilih Allah. Dan teman-teman semua, kita ngomongin lagi tentang di akhir ini ya, kita ngomongin lagi tentang mungkin refleksi daripada hijrah ataupun dakwah tadi. Ulama itu pernah menyampaikan, jadi kalimatnya kayak gini, cukuplah dikatakan berdosa ketika kita itu tidak berusaha untuk menyebarkan agama sebagaimana orang-orang yang tidak suka dengan agama itu menyebarkan kesesatan. Maksudnya apa? Cukuplah dikatakan berdosa gitu kalau kita tuh mungkin enggan atau kita tuh mungkin masih belum mau untuk menyebarkan agama kita, padahal di luar sana itu banyak banget orang-orang yang sukarela gitu untuk nyebarin hal-hal yang mungkin melenceng daripada agama, untuk menyebarkan hal-hal yang mungkin gak sesuai gitu sama ajaran Islam kayak gitu. Mungkin hari ini kita ngelihat apa sih yang lagi trending, atau mungkin hari ini kita ngelihat apa sih yang lagi banyak orang-orang pandang kayak gitu, atau mungkin mulai dari fashion, mulai dari makanan, mulai dari tren musik dan sebagainya. Nah, bukankah itu adalah cara mereka dalam menyebarkan gitu ya, ibaratnya kayak apa yang mereka buat, apa yang mereka sukai kayak gitu. Coba bayangkan ketika yang orang-orang suka itu adalah Islam, yang orang-orang itu sebarkan adalah Islam, tentu pasti sedini itu viral dengan Islam kayak gitu. Maka balik lagi, cukuplah dikatakan berdosa ketika kita itu tidak berusaha untuk menyebarkan agama sebagaimana orang-orang yang tidak suka dengan agama itu menyebarkan kesesatan. Maka kalau misalkan teman-teman hari ini gitu ya punya potensi, entah itu diri sendiri yang baik dalam berorganisasi, punya banyak peralatan untuk bermedia sosial gitu ya, dengan berdakwah di media sosial, maka ya manfaatkan itu. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sudah sudah menuntaskan sharing-sharing kita gitu. Mohon maaf bila memang banyak kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi ini gitu. Semangat terus di hari-hari berikutnya. Aku Naufal, Aku Jaki, Aku Ibrahim, Aku Dika. sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.